Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divani Mupliha Dewi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi dan penanggulangan bencana kebakaran dengan dosen pengampu Ibu Erna Safaria, Magister Keperawatan PhD. Nah, di sini juga ada apa itu mitigasi kebakaran? Mitigasi kebakaran serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah dampak dari kebakaran, baik hal dari kerusakan properti seperti cedera maupun kehilangan nyawa. Tujuan mitigasi kebakaran adalah untuk meminimalkan risiko terjadinya kebakaran dan mengurangi konsekuensi dan timbulnya apabila kebakaran benar-benar terjadi. Mitigasi kebakaran mencakup ada dua aspek utama. Yang pertama ada pencegahan kebakaran dan yang kedua ada pengurangan dampak kebakaran. Selanjutnya di sini ada persiapan dan mitigasi kebakaran. Nah, di sini persiapan dan mitigasi kebakaran adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kebakaran terjadi, meminimalkan dampak jika kebakaran terjadi, dan memastikan respon yang cepat dan efektif. Berikut adalah lebih lanjut tentang persiapan dan mitigasi kebakaran. Yang pertama ada persiapan kebakaran. Persiapan kebakaran melibatkan langkah-langkah perlu diambil sebelum kejadian terjadi untuk memastikan keselamatan dan kesiapan siaga. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Masyarakat, karyawan, atau penghuni gedung perlu diberikan pelatihan tentang cara mencegah kebakaran, cara bertindak dalam keadaan darurat, dan cara menggunakan alat pemadam api. Dan yang kedua ada perencanaan evakuasi. Penyusunan rencana evakuasi yang jelas dan telah untuk memastikan penghuni bangun dan di area keluar dengan cepat dan aman. Dan yang ketiga ada penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Pastikan di sini alat pemadam kebakaran yang tepat seperti alat pemadam api ringan atau ALPART, sistem dan alat kebakaran yang dapat berfungsi dengan baik. Dan yang keempat ada pemeriksaan dan pemeliharaan sistem keamanan. Di sini melakukan pemeriksaan berkala pada sistem listrik, instalasi gas, dan sistem pemadam api untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Dan yang kedua ada mitigasi kebakaran. Mitigasi kebakaran ini berfokus pada mengurangi faktor risiko kebakaran tersebut, seperti pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran mengidentifikasi dan mengurangi potensi sumber kebakaran seperti memastikan tidak ada bahan bakar terbakar, menjaga sistem kelistrikan dan perangkat elektronik dalam kondisi baik, menghindari pembakaran sampah atau bahan yang mudah terbakar pada pengawasan. Dan yang kedua ada pencegahan sumber api. Pencegahan sumber api ini sistem potensial terbakar seperti pemadam api otomatis, deteksop asap, dan alarm kebakaran yang mampu mendeteksi kebakaran lewat apa dan memberikan peringatan dini. Dan yang ketiga ada desain bangunan tahapan api. Menggunakan bahan bangunan yang tahan api dan memastikan adanya jalur evakuasi yang jelas serta mudah dijangkau. Dan yang keempat ada pengelola material mudah terbakar seperti penyimpanan bahan mudah terbakar atau zat kimia bahan bakar di tempat yang aman dan sesuai standar keselamatan kebakaran. Dan yang kelima ada mitigasi dampak kebakaran. Mitigasi dampak kebakaran ini jika kebakaran tidak dapat dicegah, langkah-langkah mitigasi meliputi ada pengendalian akses di area kebakaran seperti pemadam atau pencegahan tersebut. Selanjutnya ada penggunaan peralatan seperti masker dan alat pelindung lainnya. Dan yang ketiga ada langkah-langkah pasca kebakaran. Di sini langkah-langkah pasca kebakaran terbagi menjadi tiga, ada evaluasi kerusakan,
Di sini evaluasi kerusakan menilai kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran untuk memastikan keselamatan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang kedua ada pembersihan dan perbaikan, melakukan pembersihan area yang terkena dampak dan memperbaiki infrastruktur yang rusak dan terkena kebakaran. Dan yang ketiga ada evaluasi prosedur keamanan, mengevaluasi efektivitas respon yang terjadi kebakaran seperti meningkatkan untuk kesiapan. Di sini juga ada aplikasi pendidikan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan dampak buruk kebakaran. Nah, di sini juga ada pendidikan kesehatan memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran, serta langkah-langkah mencegah dan menggunakannya dengan memberikan informasi yang jelas, efektif, dan berbasis bukti. Pendidikan kesehatan dapat membantu mencegah kebakaran dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkannya. Berikut adalah beberapa aplikasi pendidikan kesehatan dalam mencegah dan penanggulangannya dampak kebakaran. Yang pertama ada pendidikan pencegahan kebakaran. Di dampak pendidikan pencegahan kebakaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesadaran tentang penyebab kebakaran. Di sini memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyebab kebakaran yang umumnya seperti kelalaian dalam menggunakan alat elektronik, membakar sampah sembarangan, atau masalah kelistrikan yang tidak diperiksa. Pendidikan ini membantu masyarakat untuk mengendalikan potensi bahaya dan mengambil tindakan pencegah. Dan yang kedua ada pelatihan penggunaan alat pemadam api. Mengajarkan cara yang benar dalam menggunakan alat pemadam api ringan atau APAT dan perangkat pemadam api lainnya. Dapat disertakan pelatihan tersebut dengan rutin di sekolah, tempat kerja, atau komunitas. Yang ketiga ada perawatan sistem keamanan kebakaran. Masyarakat perlu tahu tentang pentingnya melibatkan alat-alat keamanan kebakaran seperti stetoskop asap, alarm kebakaran, dan prankcare. Mengedukasi individu untuk memberikan dan merawat alat-alat tersebut secara berkala dan mengurangi risiko kebakaran dapat membesar. Dan yang keempat ada perencanaan evaluasi, mengajarkan pentingnya memiliki rencana evaluasi yang jelas dan praktis di tempat tinggal, sekolah, ataupun tempat kerja. Pendidikan ini melibatkan pekerjaan tentang jalur evakuasi, tempat berkumpul yang aman, dan berkomunikasi dengan petugas pemadam kebakaran. Dan yang kedua ada penanggulangan dampak kebakaran. Penanggulangan dampak kebakaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pertolongan pertama dalam korban kebakaran. Mengajarkan dasar-dasar pertolongan pertama pada korban kebakaran seperti cara mengendalikan luka bakar, memberikan bantuan pernapasan atau CPR, dan penanganan cedera lainnya. Bisa dilakukan melalui pelatihan dan melibatkan tenaga medis atau relawan komunitas. Selanjutnya ada penanggulangan stres pasca kebakaran. Kebakaran tidak hanya berdampak fisik tetapi juga fisiologis. Pendidikan kesehatan dapat membantu masyarakat memahami efektif stres pasca trauma, bagaimana menghadapi program konseling dukungan fisiologis, dan teknik relaksasi dapat diintegrasikan dalam upaya penanggulangan dampak kebakaran. Selanjutnya ada mencegah infeksi pasca kebakaran. Masyarakat perlu diberitahukan informasi tentang cara menghindari infeksi setelah kebakaran seperti muncul luka dengan benar, menggunakan pakaian bersih, dan menghindari area yang berkontaminasi asap atau bahan kimia. Selain itu, vaksin tetanus juga penting bagi korban terbakar dan terluka. Dan yang ketiga ada pendidikan dan kolaborasi
di sekolah. Pendidikan dan kolaborasi di sekolah ini, yang pertama ada program sekolah. Program sekolah mengintegrasikan pendidikan tentang kebakaran dalam berkurikulum sekolah untuk mengajarkan anak-anak tentang penyebab bahaya kebakaran dan cara mencegah kebakaran. Selain itu, mereka harus dilatih dengan prosedur evakuasi, cara melaporkan kebakaran. Selanjutnya ada kampanye kesadaran komunitas. Mengorganisasi kampanye penyuluhan tentang pencegahan kebakaran di tingkat komunitas seperti seminar penyuluhan rumah tangga dan pelatihan di lingkungan kerja. Kampanye ini dapat melibatkan materi visual seperti posko atau poster, video, dan media sosial yang menarik, dan mengevaluasi jangkauan informasi. Dan yang keempat ada kolaborasi dengan lembaga terkini seperti pelatihan bersama. Pelatihan bersama ini menyelenggarakan pelatihan bersama tentang petugas kesehatan dan pemadam kebakaran untuk meningkatkan koordinasi dalam memproses kejadian kebakaran tersebut dengan pelatihan bersama. Kedua belah pihak bekerja lebih efektif dalam merawat korban dan mencegah kerugian lebih lanjut. Selanjutnya ada penyuluhan oleh tenaga kesehatan seperti tenaga kesehatan di rumah sakit atau puskesmas dapat berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahan kebakaran. Di sini juga ada evidence based practice pada keperawatan bencana kebakaran. Nah, di sini ada pengertian evidence based practice atau EBP. EBP dalam keperawatan mengacu pada penerapan pendekatan yang berbasis bukti ilmiah untuk mengambil keputusan dalam perawat pasien. Dalam kondisi bencana kebakaran, EBP melibatkan menggunakan hasil penelitian terkini, pengalaman klinis, serta mengetahui pasien untuk merencanakan dan memberikan perawatan yang efektif dalam situasi darurat. Berikut adalah beberapa prinsip dan praktis EBP yang diterapkan dalam keperawatan bencana kebakaran. Yang pertama ada penilaian cepat dan prioritas tindakan atau triase. Seperti penilaian triase berdasarkan bukti protokol yang berbasis bukti. Menentukan prioritas keperawatan berdasarkan tindakan keparahan cedera bukti pasien, menunjukkan bahwa triase yang cepat dan tepat sangat penting dalam mengidentifikasi pasien yang membutuhkan perawatan segera. Identifikasi cedera akibat kebakaran, menggunakan pedoman berbasis bukti untuk mengidentifikasi dan menilai cedera pada pasien yang terkena kebakaran, seperti luka bakar derajat pertama hingga derajat ketiga, cedera inhalasi, dan keracunan asap. Pengetahuan ini memungkinkan perawat untuk segera memberikan perawatan yang sesuai seperti pemberian oksigen, hindari, dan perawatan luka bakar. Dan yang kedua ada perawatan luka bakar. Perawatan luka bakar ini manajemen luka bakar berdasarkan bukti protokol perawatan luka bakar berbasis bukti mencakup menggunakan untuk membersihkan luka, penggunaan salep antibakteri untuk mencegah infeksi, dan balutan khusus untuk mempercepat penyembuhan. Penyediaan pedoman yang efektif mengenai cara merawat luka pada korban kebakaran. Pendekatan komprehensif dan pengobatan luka bakar. Pengobatan luka bakar pada bencana kebakaran harus melibatkan prinsip EBP seperti pengelolaan rasa sakit, misalnya menggunakan analgetik sesuai pedoman, pencegahan infeksi, misalnya antibiotik bila diperlukan, serta pemantauan untuk mencegah dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Dan yang ketiga ada perawatan instalasi asap. Manajemen instalasi asap berdasarkan bukti pengelolaan korban yang terpapar asap kebakaran harus berdasarkan bukti ilmiah terdahulu mengenai terapi oksigen dan ventilasi. Pedoman
tersebut menyarankan penggunaan oksigen suplementer untuk pasien yang mengalami hipoksia akibat inhalasi asap. Terapi oksigen, di sini terapi oksigen untuk pasien yang menderita keracunan asap atau inhalasi karbon monoksida. Penerapan terapi oksigen hiperbaik atau terapi oksigen biasanya berdasarkan bukti dapat membantu mengurangi kerusakan organ dan meningkatkan pemulihan pasien. Dan yang keempat ada manajemen stres pasien dan keluarga. Seperti ada dukungan fisiologis berdasarkan bukti keperawatan bencana kebakaran juga mencakup dukungan fisiologis bagi pasien dan keluarga berdasarkan peneliti intervensi berbasis bukti seperti konseling klinik, dukungan emosional, dan pendidikan kesehatan dapat membantu mengurangi dampak dan mengalami kebakaran dan traumatis. Selanjutnya, manajemen stres pasien pasca bencana. Terapi berbasis bukti untuk trauma pasca bencana dapat diintegrasikan ke dalam perawatan pasien untuk membantu mengurangi kecemasan atau stres. Dan yang kelima ada pencegahan infeksi untuk pada korban kebakaran. Protokol pencegahan infeksi berdasarkan pedoman kebakaran. Menurut WHO, pencegahan infeksi adalah bagian penting dalam perawatan luka. Bahkan cedera kebakaran lainnya menggunakan antiseptik, pengelolaan luka steril, dan tidak ada pengawasan untuk infeksi nosokomial adalah langkah-langkah yang penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Dan yang keenam ada perawatan pasca bencana. Perawatan pasca bencana ini seperti salah satunya bencana kebakaran. Perawatan lanjut berbasis bukti melibatkan pemantauan jangka panjang termasuk rehabilitas fisik, fisiologis, pedoman EBP untuk rehabilitasi luka bakar dan trauma, memberikan arahan yang jelas dan merencanakan perawatan lanjut yang diperlukan. Dan yang ketujuh ada pelatihan dan edukasi tim perawat, seperti pelatihan pekerjaan dan simulasi dalam mencegah bencana kebakaran. Pelatihan berbasis bukti sangat penting bagi program pelatihan yang berbasis bukti tim keperawatan, membantu mereka membagikan keterampilan praktis dan triase. Manajemen luka bakar dan penanganan pasien dengan trauma pernapasan atau keracunan asap. Penyuluhan kepada masyarakat, seperti penyuluhan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran dan penanganan awal kebakaran juga merupakan bagian dari praktis berbasis bukti informasi yang cepat mengenai pengguna alat pemadam kebakaran. Evakuasi pertolongan pertama dapat memperkecil dampak kebakaran.